Tanggalkan kenyamanan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun saat ini Anda berada, sampan berlayar menyapa Anda sekalian. Semoga mendapati Anda dalam keadaan sehat, sekeluarga, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, kadang mendapat pandangan dari beberapa sahabat, jadi imam itu enak. Makan 3 kali sehari. Mau pergi pelayanan sudah ada kendaraan. Apapun pasti dipermudah. Kalaupun tidak ada kendaraan pasti dijemput. Mendapat rasa hormat, dihargai di mana-mana. Itulah fakta yang terjadi, bahwa mendapat kedudukan sebagai seorang imam Katolik pasti mendapat tempat yang khusus. Itu terjadi sepanjang sejarah. Zaman membawa kita pada suatu perubahan di mana kita harus sadar bahwa tempat-tempat nyaman, titik-titik kenyamanan yang selama ini membuat kita nyaman di situ, sudah harus ditanggalkan, sudah harus ditinggalkan. Karena apalah artinya dipanggil dan diutus menjadi seorang pelayan dan gembala jika kita masih melekat dengan hal-hal tersebut. Saudara-saudariku terkasih, saya hidup dari sebuah kampung di mana untuk mendapatkan beras, mama-mama atau ibu-ibu harus membawa jualannya, entah sayur atau entah hasil dari kebun yang lain. Duduk berjam-jam di pasar. Jualannya bisa laku, bisa juga tidak laku. Tetapi yang wajib adalah membayar retribusi. Uang itu dipakai untuk membayar retribusi di dalam pemerintahan dan juga kolekte di dalam hidup menggereja. Apa yang ia dapatkan? Apa yang tersisa untuk membeli beras bagi hidupnya? Saudara-saudariku terkasih, saya bekerja di pedalaman. Kadang-kadang berjumpa dengan ibu-ibu atau mama-mama sebutan di kampung saya yang serupa di kampung saya, membawa jualan-jualan yang sama. Saya juga kebetulan membawa barang-barang jualan benda rohani. Mereka melihat rosario, manda bakti, patung. Pinginnya membeli, maunya membeli. Apa daya, sayur jualan mereka tidak laku. Kalaupun laku itu ditukar dengan super mie, vicin dan garam di perusahaan. Saya lalu berpikir, mereka menjual juga nanti akan memberi kolekte di dalam sembayang atau misa. Pada tingkat ini refleksi membawa saya pada suatu pemahaman tentang hidup bahwa saya tidak boleh menekankan apapun dalam hidup beriman. Memberi derma atau kolekte, saya selalu katakan dari kerelaan hatimu. Dari apa yang engkau rasakan engkau harus memberi. Tetapi menetapkan harga
nilai dari sebuah pemberian, bagi saya itu adalah sebuah dosa. Saudara-saudariku terkasih, mungkin terlalu bablas refleksi sabda Tuhan pada minggu Paskah kedua ini. Tetapi ini tentang titik-titik kenyamanan yang membuat kita mau membangun kemah di situ, mau membangun menara di situ, dan tidak mau diangkat dari titik-titik kenyamanan kita. Sadarkah kita bahwa kenyamanan kita dibentuk oleh penderitaan dan kesulitan orang lain? Dan pada tingkat seperti itu boleh kita katakan kita sedang menari di atas penderitaan orang lain. Saudara-saudariku terkasih, para murid hari ini menyaksikan kemuliaan Yesus di atas Gunung Tabor. Serta-merta mereka mengatakan, "Tuhan, kalau boleh kita tetap tinggal di sini, kami membangun suatu menara, membangun pondok, satu untuk engkau, satu untuk kami, dan untuk yang lain-lain, dan sebagainya." Ini tentang kenyamanan, merasa nyaman, silau dengan kemuliaan. Para murid tidak mau melepaskan itu, tetapi Yesus mengajak mereka untuk turun kembali menjalani kehidupan mereka yang biasa. Salib menanti mereka di Yerusalem. Bagi Yesus, peristiwa itu adalah penguatan bagi dirinya untuk memikul salib. Bagi kita, apa artinya kenyamanan? Apa artinya kita dihormati dan dihargai, dimuliakan, dicium tangan di mana-mana? Apa artinya itu? Kalau bukan untuk kita melayani dengan sesungguhnya, memahami dan mengerti kebutuhan orang lain, untuk apa kita mendapat perlakuan yang begitu mulia? Saudara-saudariku terkasih, hari ini pada minggu Paskah kedua, sabda Tuhan membawa kita untuk tidak memusuhi penderitaan, tidak memusuhi salib. Kita diajak untuk menerima kenyataan hidup apa adanya dan berjuang untuk bisa hidup nyaman, bukan menerima kenyamanan dengan menari di atas kesusahan dan penderitaan banyak orang. Kita sebagai gereja perlu merefleksikan hal ini, agar makna penderitaan, salib, dan kebangkitan Yesus itu nyata di dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua.